Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Susi Nazifa dengan NIM 170462201038. Saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji alias Umrah, jurusan akuntansi angkatan 2017. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Hadli Libia Rikayana, SE/MSI. Sebelum lanjut nonton, boleh dong ya di like, comment, and subscribe biar lebih kenal dekat. Hehe. Sesuai dengan judul, saya akan menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba, tepatnya bagian akuntansi lembaga swadaya masyarakat atau disingkat sebagai akuntansi LSM dan akuntansi partai politik. Yang dasar dulu deh. Teman-teman tahu nggak apa itu akuntansi? Lalu, bagaimana ruang lingkup akuntansi LSM itu? Yaps, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yaitu tentang ekonomi organisasi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan dan yang nalar, diantaranya berbagai alternatif arah tindakan. Layaknya organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi LSM juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukannya. Itu menyebabkan akuntansi tersebut dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di ruang lingkup LSM. Selama ini, akuntansi LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Sebagai konsekuensinya, LSM menggolongkan program-program bagi proses pemberdayaan atau dengan upaya menciptakan swadaya, kemandirian, dan otonomi sehingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan sosial LSM memang mencakup upaya penyadaran kelompok sasarannya agar memahami hak-haknya selain kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks idealita secara umum, tidak ada satu LSM pun yang bertujuan tidak jujur, melanggar amanah, maupun lari dari tanggung jawab. Apabila program sudah dijalankan, maka pelaksanaan harus diikuti dengan pertanggungjawaban. So, seluruh aspek dalam pengelolaan LSM menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab program atau pelaku organisasi. Nah, apa sih tujuan akuntansi LSM itu? Organisasi LSM tidak bertujuan memperoleh laba, tetapi memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemberian dana oleh sebuah lembaga. Namun, tidak berarti bahwa LSM sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Misalnya nih, apabila organisasi tidak mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti, maka kebutuhan akan daya dukung untuk melakukan pemberdayaan berkembang selaraskan dengan target keuangan. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi. Lalu, bagaimana dengan hubungannya sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi biaya? Hubungannya terletak pada pengaruh siklus kegiatan lembaga yang bersangkutan. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pembelian barang sesuai kebutuhan program dan tanpa melalui pengolahan lebih lanjut dan diakhiri dengan penyediaan layanan bagi masyarakat sasarannya. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya tergantung pada siapa proses tersebut diajukan. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya berkaitan erat dengan akuntansi keuangan. Yuks, lanjut ke akuntansi partai politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela.
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik harus mampu dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye atau semua peserta pemilu, serta laporan keuangan atau khusus untuk partai politik yang harus diaudit oleh kantor akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Oleh karena itu, perlu standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Apa aja sih fungsi-fungsinya? Simak ya teman-teman penjelasan selanjutnya. Pertama, partai politik sebagai komunikasi politik. Maksudnya ialah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakatnya menjadi berkurang. Kedua, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Maksudnya ialah mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen anggota partai merupakan upaya regenerasi kepemimpinan. Ketiga, partai politik sebagai sarana pengatur konflik, persaingan, dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Sekarang, bagaimana sih akuntabilitas dana kampanye itu? Dalam rangka pesta demokrasi di negara ini, perlu tidaknya suatu pertanggungjawaban keuangan dialamatkan ke parpol maupun peserta pemilu. Idealnya, mereka harus transparan, karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mereka harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu selalu dengan menyampaikan laporan dana kampanye atau semua peserta pemilu serta laporan keuangan atau khusus untuk parpol yang harus diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Lalu, apa aja sih yang menyusun laporan keuangan dana kampanye itu? Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik mengacu pada PSAK nomor 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, ia juga disusun berdasarkan Perundang-undangan RI mengenai pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum. Keputusan KPU nomor 676 tahun 2003 tentang tata administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik serta pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Setelah membahas tentang laporan tadi, pasti timbul kecurigaan penyalahgunaan dana. Nah, cara yang tepat meminimalisirkan hal itu dengan akuntabilitas yang tinggi, penerapan kewajiban data administrasi keuangan, dan sistem pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membangun kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada publik. Dalam laporan dana kampanye partai politik biasanya metode pencatatan yang digunakan yaitu sistem pencatatan tunggal atau sistem pencatatan berpasangan, basis kas atau akrual. Terpisahnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran antara keuangan rutin parpol dengan pendanaan kampanye. Semua transaksi yang dilakukan harus memiliki bukti tertulis seperti surat perjanjian atau kontrak tertulis, kwitansi, faktur, serta semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye
harus dilengkapi dengan dokumentasi. Kegiatan seperti foto kegiatan atau rekaman video loh teman-teman. PSAK nomor 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba mempunyai 3 pendapatan untuk pemakaiannya, yaitu pertama, pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan atau pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut. Kedua, pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik, tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dana akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Ketiga, pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik karena karakter partai politik tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Sekian video materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.